Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 221001107. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang membangun model regresi. Yang dimana di sini bisa dilihat ada PPT pertemuan membangun model regresi. Di sini bisa dilihat yang dimana pengertian regresi adalah proses memprediksi nilai kontinu. Kemudian di sini ada model regresi, ada data, ada mobil, ada model. Kemudian di sini bisa dilihat ada tipe model regresi, yaitu regresi sederhana. Yang pertama adalah regresi sederhana linear. Kemudian ada regresi sederhana non-linear, kemudian ada contoh yaitu memprediksi CO2 emission atau engine size dari semua mobil. Kemudian ada regresi variabel jamak atau berganda. Yang pertama ada regresi variabel jamak linear, yang kedua ada regresi variabel jamak non-linear, dan contohnya memprediksi CO2 emission vs engine size dan dari semua mobil. Kemudian di sini ada aplikasi regresi. Yang pertama ada perakiraan penjualan produk, kemudian ada analisis kepuasan, yang ketiga ada estimasi harga, yang keempat pendapatan pekerjaan. Kemudian di sini ada regresi linear sederhana. Yang pertama, analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara atau lebih variabel. Dalam regresi sederhana dikaji dua variabel, sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua variabel. Kemudian, dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Kemudian, ada variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau independen variabel atau respon variabel, dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y. Sedangkan variabel bebas atau independen variabel atau explanatory variabel adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat, dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Kemudian di sini ada analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Yang kedua, ada analisis regresi ingin mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Yang ketiga, ada analisis korelasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisis regresi dan korelasi sering dilakukan bersama-sama. Kemudian di sini ada langkah pertama dalam menganalisis relasi antar variabel adalah dengan membuat diagram pencar yang menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Diagram pencar ini berguna untuk yang pertama, membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna antar variabel, membantu dalam menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Kemudian di sini ada contoh linear positif yang sebelah kiri dan ada contoh linear negatif yang sebelah kanan. Kemudian di sini ada contoh kurva linear positif yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada contoh kurva linear negatif. Kemudian di sini ada asumsi yang digunakan dalam regresi linear adalah contohnya sebagai berikut. Kemudian di sini
ada penurunan parsial terhadap A dan B yang sederhana diperoleh. Kemudian yang kedua, ada analisis regresi linear. Kemudian di sini ada regresi linear untuk memprediksi nilai kontinu, yang X adalah variabel bebas, sedangkan yang Y adalah variabel tak bebas. Kemudian di sini ada topologi regresi linear. Regresi linear sederhana memprediksi CO2 emission dan engine size dari semua mobil. Variabel bebas sama dengan X, variabel tak bebas sama dengan Y. Regresi linear variabel jamak memprediksi CO2 emission dan engine size dan cylinders dari semua mobil. Variabel bebas X dan variabel tak bebas Y. Kemudian di sini ada diagram pencar regresi linear. Kemudian ada contoh garis regresi linear. Kemudian selanjutnya ada cara kerja regresi linear. Kemudian di sini juga cara kerja regresi linear. Kemudian cara mencari parameter model terbaik, yaitu seperti ini. Kemudian ada estimasi parameter, ada prediksi dengan model regresi linear. Kemudian di sini ada kelebihan regresi linear seperti sederhana. Yang kedua, tidak perlu tuning parameter. Kemudian yang ketiga, mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian di sini model regresi linear sederhana menggunakan rapid minor. Contoh regresi linear variabel jamak, efektivitas variabel bebas terhadap prediksi. Apakah kegelisahan, kehadiran dosen, dan jenis kelamin mempunyai efek pada kinerja ujian mahasiswa? Dan selanjutnya ada prediksi dampak perubahan, seberapa besar kenaikan atau penurunan tekanan darah terhadap kenaikan atau penurunan BMI dari pasien. Kemudian di sini ada prediksi nilai kontinu pada regresi linear variabel jamak. Kemudian ada MSE untuk menunjukkan error pada model. Kemudian ada estimasi parameter regresi linear variabel jamak. Cara-cara mengestimasi parameter 0. Ada operasi aljabar linear, perlu waktu yang lama untuk dataset yang besar lebih dari 10.000 baris. Ada algoritma optimasi. Kemudian di sini ada prediksi menggunakan regresi linear variabel jamak. Kemudian di sini contoh soal, buatlah model regresi linear variabel jamak menggunakan rapid minor. Kemudian di sini mengapa regresi nonlinear diperlukan? Dan ini ada contoh tipe regresi. Kemudian di sini ada regresi polinomial. Beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. Kemudian selanjutnya ada regresi non-linear, memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas Y berupa fungsi non-linear dari parameter 0 dan fitur X. Kemudian regresi linear atau non-linear. Cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau non-linear. Pengamatan visual atas data atau visualisasi. Pengamatan akurasi hasil pemodelan. Kemudian ada cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linear. Yang pertama yaitu ada regresi polinomial, yang kedua ada regresi non-linear, yang ketiga ada transformasi data dan non-linear menjadi linear. Kemudian di sini ada buatlah menggunakan rapid minor untuk regresi non-linear. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum menggunakan aplikasi rapid minor.
Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan praktikum praktikum regresi menggunakan aplikasi Repeat Miner. Sebelumnya kita sudah mendownload aplikasi Repeat Miner dan sudah membukanya, dan ini saya memakai data praktikum latihan sebelumnya, tapi di sini saya akan memberitahu cara mencari datasetnya. Yang pertama kita buka web Google.
Oh weh, aku lagi buat video, kenapa dia ngomong? Baik, sebelumnya di sini saya sudah mendownload datasetnya di web Kaggle. Kemudian kita mencoba melakukan praktikum di aplikasi RapidMiner. Tapi sebelumnya saya di sini sebelumnya saya sudah mendownload dataset di web Kaggle. Kemudian kita melakukan praktikum menggunakan aplikasi RapidMiner. Sebelumnya di sini saya sudah mengimport data yang dimana dataset yang saya gunakan ini sudah saya praktekkan di video sebelumnya. Kemudian kita di sini cari replace missing value. Yang dimana replace missing value ini adalah proses mengisi nilai data yang kosong atau missing value agar dataset menjadi lengkap dan dapat diproses oleh algoritma. Kemudian kita pilih select atribut. Yang dimana kolom select atribut ini maksudnya untuk proses memilih atribut atau kolom yang relevan dengan membuang atribut yang tidak berpengaruh terhadap analisis. Kemudian kita pilih Kemudian kita di sini menggunakan nominal to numerical yang dimana tujuannya untuk mengubah data kategori teks atau nominal menjadi angka atau numerik agar bisa diproses oleh algoritma. Kemudian kita pilih Kemudian kita di sini memakai set role yang dimana tujuannya untuk menemukan peran label atau target atau atribut yang maksudnya untuk menentukan peran setiap atribut dalam dataset, terutama dalam label, target atau atribut input. Kemudian di sini kita memakai linear regresi. Tujuan kita menggunakan tabel linear regresi yaitu algoritma yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antar variabel. Kemudian di sini kita menggunakan Nah, di bagian kolom select atribut ini kita memilih atribut filter yang dimana di sini ada terdapat ada 6 atribut yang dimana ada all atribut,
Baik, di sini yang dimana ada atribut, yaitu semua atribut dalam dataset akan dipilih. Kemudian ada one atribut yang dimana hanya satu atribut tertentu yang dipilih. Kemudian ada a subnet, yaitu memilih beberapa atribut tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian ada regular expression yang dimana memilih atribut berdasarkan pola nama kolom menggunakan yang dimana memilih atribut berdasarkan pola nama kolom. Kemudian ada type S atau of value yang dimana memilih atribut berdasarkan tipe data. Kemudian di sini yang terakhir ada no missing value yang dimana memilih atribut yang tidak memiliki nilai kosong sama sekali. Kemudian di sini kita memilih atribut filter type, yaitu a subnet. Kemudian kita memilih select subnet, yaitu di mana data numeriknya seperti kemudian setelah kita memilih atau select atributnya, lalu kita sambungkan di sini ada beras, ada example, ada statistik. Di sini ada berat yang dimana ada berat usia 3 tahun. Demikian hasil penjelasan dan praktikum saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.